9 ini berarti sudah waktunya ngopi, ngobrol inspiratif pagi. Well, dari 103,8 Prima Radio, inilah Ngopi, Ngobrol Inspiratif Pagi. Saya Dida Diaksa yang bersama dengan Anda, dan hari Senin ini, 12 April 2021, ada hal yang menarik yang akan kita angkat. Dan kalau hari Senin, selalu ngomongnya tentang parenting. Dan ada dua narasumber yang telah hadir di depan saya, di kamera depan saya. Ada Bapak Yus Santos MM, CCHI, CCHT ya? Masih sih? CCHT. CI. Kemudian Mbak Maya Hugang MSI, yang seorang psikolog. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi kawan. Sehat selalu ya. Prima Radio ya. Betul. Dan tentu saya juga akan menyapa teman-teman yang lain dari stasiun yang lain. Ada sahabat Kibel di Muaro Jambi, teman setia Klik FM di Bangli Bali, sahabat Tapanuli Sibolga, serta rekan Raw FM di Padang Sidempuan, sahabat Tri Kota Pinang, rekan Patra FM Kota Duri, serta sahabat Kandis Radio di Riau, dan pendengar di Si Radio Maros. Nah, hari ini kita ngomong tentang hal yang ketika saya membuka judulnya, kemudian saya mencoba mencari-cari referensinya, memang agak menarik. Atau bahasa ini sudah terlalu umum gitu ya, NLP atau Neuro Linguistic Programming. Tetapi banyak juga di antara kita yang mungkin masih bingung, apa sih maksudnya NLP gitu kan. Nah, Mas Yus juga Mbak Maya pagi hari ini akan membahas bersama-sama dengan kita Sobat Prima dan juga stasiun radio yang lain. Dan kita mulai dengan pertanyaan gampang-gampang dulu gitu. Untuk Mas Yus dulu aja. NLP, Neuro Linguistic Programming. Mungkin bisa dijelaskan yang bahasa awam saja gitu, Mas. Bahasa awam gitu. Jadi otak kita, pikiran kita ini kan luar biasa sekali gitu. Kalau dibilang itu disusun itu mungkin kayak menara kembar di Malaysia itu ya. Kalau Petronas diibaratkan komputer seperti itu, sampai kodenya seperti itu. Nah, sayangnya kan kita tidak tahu manual untuk menggunakan kekuatan yang dahsyat itu. Sekolah juga tidak mengajarkan. Nah, Neuro Linguistic Programming itu bahasa pemrograman pikiran. Bahasa pemrograman neuro, supaya kita bisa memprogram kedahsyatan otak yang luar biasa ini untuk berbagai hal. Untuk berbagai hal gitu. Bu Maya nanti juga akan menceritakan berbagai pengalamannya menggunakan Neuro Linguistic Programming ini, baik untuk parenting, untuk berbagai hal, termasuk untuk slimming juga. Wow. Oke, itu jadi pengertian dasarnya itu. Dan kalau ngomong programming kan seolah-olah memang kita membuat otak kita diatur sedemikian rupa lagi begitu? Betul. Jadi kan potensi tersembunyi ini masih tersimpan. Kata orang Einstein, manusia yang paling jenius itu ketika ada sambungan-sambungan itu menjadi sangat berdaya. Nah, salah satu cara memprogram itu nanti ditandai dengan adanya sambungan antar sel-sel neuron di dalam syaraf gitu ya. Syaraf itu. Nah, itu ketika terprogram memang harus diprogram. Sama juga kayak handphone yang canggih harus diprogram, dijalankan dengan aplikasi-aplikasi yang ada itu. Nah, sama juga dengan pikiran kita. Bentuknya bagaimana itu, Mas ya? Jadi NLP ini bahasa program. Mulai misalnya lewat panca indera kita dikelola, lalu pikiran bawah sadar yang ada di mind kita itu akan bekerja. Yang sebelumnya itu dormant, tidur, dia akan bekerja. Contoh nih. Paling gampang nih, nanti Bu Maya akan memberikan contoh. Dia dulu berat badannya itu gede banget, 83 diprogram santai dalam 6 bulan turun 20 kilo lebih, seperti itu. Bertahan sampai dengan sekarang. Itu salah satu contohnya. Saya pengen seperti itu, tapi nggak pengen cantik seperti Mbak Maya lah. Oke, jadi apakah seseorang yang ingin mengetahui atau mungkin mendalami, mempelajari NLP itu, dia harus belajar keseluruhan? Taruhlah misalnya,
saya belajar NLP itu di samping pingin seperti Mbak Maya pingin slim, tapi juga pingin supaya saya bekerja lebih teratur, bangun pagi secara konsisten pagi begitu dan seterusnya. Atau cukup satu persatu parsial begitu, Mas Yus? Oke, jadi ada dua macam cara pembelajaran yang satu itu NLP secara praktisi, ada levelnya tingkat praktisi, dia akan menjadi praktisi hampir semua pelajaran seperti itu, lalu master dan trainer. Tapi juga ada namanya NLP 4, jadi NLP untuk special purpose, jadi NLP untuk kebutuhan tertentu, misalnya pengen slim saja ya, NLP for slimming, pengen untuk education, NLP for education, seperti itu. Oh, oke. Saya persilakan dulu juga untuk sahabat Prima atau pendengar stasiun yang lain yang ingin bertanya. Anda bisa bertanya ke nomor WhatsApp Prima Radio di 0811 30 10 38 atau kalau telepon di 031 73 88 500. Boleh juga Anda masuk ke komen di IG Live Prima Radio. Di situ silakan Anda bertanya langsung dengan Mas Yus atau dengan Mbak Maya. Oke, kita lanjut lagi Mas. Mbak Maya juga. Ceritain dulu dong bagaimana program NLP for Slimming yang dilakukan Mbak Maya waktu itu. Perlu berapa lama? Nah, kan supaya mancing juga kan gitu kan? Iya, jadi gini, kalau kita menggunakan NLP saat itu kan sama seperti kita menginstal suatu program ke dalam handphone atau Android Anda misalnya seperti itu. Nah, pas itu saya sedang mengupgrade seluruh diri saya, mulai tadi Pak Didi bilang, mulai dari bagaimana bekerja lebih rajin yang daripada dia, terus kemudian bagaimana semakin langsing, itu saya buat goal-goal terlebih dahulu, terus kemudian saya install. Nah, dalam menginstal itu kalau di NLP kita juga harus tahu, kan kalau misalnya handphone itu kan ada cache ya, yang apa itu sampah-sampah yang nggak perlu tuh, yang harus dihapus. Nah, itu kita juga harus list dulu. Oh, di cache juga ya? Di-list dulu, kalau nggak di-list nggak tahu yang mana yang harus di-delete, betul kan? Iya. Nggak tahu yang mana yang membuat diri kita tuh sangat berat, sampai akhirnya nge-lag, jadi harus harus restart. Iya, kalau cuma nge-lag aja overheat. Kalau misalnya ternyata overheatnya itu pengaruhnya sampai ke body ya, sampai ke ke handphonenya, sampai handphonenya panas, kemudian baterainya soak, itu sama kayak badan dan pikiran kita. Jadi di NLP itu ada namanya predisposisi. Jadi saat itu mind and body itu berkoneksi. Jadi dengan NLP saya menulis dulu nih kepinginnya apa. Terus kemudian saya cek dulu di pikiran saya. Sampah-sampah saya, pikiran sampah saya itu apa saja sih yang selama ini menghambat. Terus kemudian tercapailah goal saya menjadi langsing. Dalam perjalanannya tetap harus menjalin kedekatan sama diri saya sendiri pas itu. Jadi NLP itu ada namanya pilot rapport. Rapport itu menjadi kedekatan. Jadi saya tahu nih pas saat apa aja sih saya kok makannya banyak, saat apa aja saya kok stres, kemudian saat apa aja sih saya kok males. Nah, selain itu kita juga dengan NLP itu ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan untuk empowerment, membuat ego strengthening semakin kuat. Jadi saya tahu saat dulu saya pernah berhasil, kondisi dan saya bagus, olahraga rajin, itu kondisi apa? Nah, dengan NLP itu kita semakin peka, semakin bisa membuat peta pikiran kita. Struktur pikiran kita yang mana aja yang bagus kita berdayakan, kita pakai lagi kayak gitu. Jadi sehingga program yang ada nanti di pikiran saya untuk langsing, untuk rajin, itu terus berjalan. Nah, sampai sekarang ini kenapa kok bisa stabil? Itu juga kalau misalnya kita punya handphone, itu kan ada misalnya beberapa kali sehari itu kan beberapa bulan sekali kan misalnya update, terus kemudian ada setahun sekali update. Nah, itu sama dengan pikiran kita. Jadi kalau misalnya sudah belajar NLP, misalnya Anda berminat untuk belajar NLP, bisa bersama kami atau di tempat lain juga terserah, itu juga update terus, stay contact sama coachnya, sama trainernya, supaya nggak hilang, stay update. Kan kalau udah kebanyakan ngendep gitu kan, nggak update bisa lupa. Bukan lupa sih, sebenarnya ada tapi nggak aktif atau sudah ketinggalan zaman. Intinya seperti itu. Oh, oke. Ini sudah ada yang masuk, tapi saya masih penasaran dengan program yang tadi diawali Pak Yus. Jadi NLP itu bisa dilakukan secara profesional, artinya dipakai sebagai ada grade-grade-nya gitu ya, sampai kemudian menjadi profesi atau menjadi pekerjaan. Tapi juga ada yang NLP for bla 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 begitu kan.
Kalau kayaknya memang saya harus ajukan dulu pertanyaan dari salah satu pendengar yang sudah bertanya ya, Mas. Dari Ibu Nadia yang ada di Surabaya. Apakah NLP itu bisa untuk ibu-ibu seperti saya? Emang kenapa? Apakah? Ya oke. Pertanyaan yang bagus. Apakah bisa? Nah, barangkali yang lebih cocok Mbak Maya karena ibu-ibu. Silakan Mbak Maya. Ya, baik. NLP bisa digunakan untuk semua orang. Yang penting mau, yang pertama. Karena kalau nggak mau susah. Karena sama seperti misalnya kita punya handphone. Anda mau beli handphone apa enggak? Kamu tanyanya begitu. Kenapa nggak ke wartel aja? Atau kenapa kok nggak via surat menyurat pakai kertas? Kan pilihan seperti itu. Jadi asal Anda mau, bisa untuk semuanya, termasuk anak-anak. Seperti itu. Jadi selama Anda mau berusaha, mau mengupgrade diri Anda dengan ilmu-ilmu yang semakin upgrade yang bisa mempermudah Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan secara goal, impian Anda, ya semua pasti bisa. Oh, jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal profesi apapun. Jadi semua bisa melakukan, semua bisa belajar dan mempraktekkan ilmu NLP ini ya, begitu ya Mas Yus ya? Betul. Okay. Kecuali satu catatan untuk anak-anak memang harus spesial NLP-nya karena kalau umum itu bahasanya bahasa orang dewasa. Jadi khusus untuk anak-anak memang harus ini special need gitu ya. Jadi kebutuhan khusus NLP-nya harus disusun untuk materi anak-anak. Oh, jadi sekali lagi untuk anak-anak pun bisa. Cuman memang bisa. materinya ada yang beberapa harus disesuaikan dengan usia mereka begitu ya? Betul. Oh, nanti kita lebih praktis lagi nih Mas, supaya nggak mengambang-ambang, mengawang-awang begitu. Bagaimana prakteknya sebenarnya? Baik, kita break dulu kira-kira. Dan topik kita masih tentang Neuro Linguistic Programming atau NLP. Tadi kita taruhlah prolognya ngomong lebih ke awang-awang. Nah sekarang kita langsung turun mempraktekannya. Jadi Mas Yus, NLP ini bisa dilakukan oleh siapapun, dalam usia berapapun, profesi apapun, begitu ya. Tadi seperti pertanyaan dari Bu Nadia yang ada di Surabaya. Apa saya bisa gitu. Jadi semuanya bisa. Nah sekarang bagaimana melakukan hal ini Mas? Perlukah ikut kursus begitu atau bisa dari buku atau lewat YouTube? Ya, jadi yang sudah pernah belajar itu kan ada dua. Ada mungkin beberapa di YouTube, ada yang bisa karena jarang sekali yang panduannya lengkap. Kalau belajar di buku itu ibaratnya belajar naik mobil, belajar cuma membaca. Jadi NLP itu harus kayak belajar renang, harus cemplung, dibimbing cepat. Memang ada yang belajar sendiri tapi lama. Seperti itu. Karena kan tidak tahu ini benar atau tidak. Tuntunan di YouTube nggak ada dialognya kan. Ya, nggak ada dialognya. Artinya hanya one way begitu ya? Ya, benar apa salahnya kan nggak tahu. Oke. Nah, ketika dia mempelajari itu, ini kebetulan ada pertanyaan nih. Apa bedanya NLP dengan hipnoterapi atau hipnosis? Nah ini dari Ibu Dewi Kartika, sama dari Surabaya juga. Bedanya apa? Oke. Kita mulai persamaannya dulu, sama-sama untuk memprogram pikiran bawah sadar ya, sama perbedaannya. Cuma bedanya itu gini, ibaratnya kayak pendekar kungfu Pak ya. Pendekar kungfu itu NLP itu jurus-jurusnya yang banyak itu. Jadi ada jurus-jurus kembangannya banyak, cepat sekali. Tapi kalau hipnoterapi, hipnosis itu ibaratnya chi-nya, tenaga dalamnya. Saling melengkapi. Keperluannya ya kadang-kadang memang butuh keduanya, kadang-kadang ini waktunya cepat, ini harus NLP saja seperti itu. Waktunya panjang, kasusnya berat untuk butuh hipnoterapi. Jadi saling melengkapi, satu mata uang dengan dua sisi seperti itu. Oke. Kembali ke Mbak Maya mungkin ya, tepatnya karena tadi berkaitan dengan media sosial juga. Apakah NLP itu juga bisa dipakai untuk bisa mengatasi masalah, atau biasanya kan di sosial media atau gini deh, di grup chat gitu. Itu kan banyak tuh. Lakukan begini begitu dan sebagainya. Apakah kita bisa menyikapi juga dari pelajaran atau posting-posting semacam itu, Mbak Maya? Ya, jadi kalau NLP itu kan bahasa pemrograman pikiran ya. Jadi kalau misalnya
di kita itu di NLP itu semua informasi yang masuk ke dalam diri kita kan pastinya akan diterima oleh panca indera kita, mulai dari mata, telinga, kulit dan macam-macam dan mulut dan macamnya kan seperti itu. Terus kemudian setelah informasi itu masuk kan akan dikelola oleh pikiran kita. Nah, bisa jadi sebuah program dan munculnya ke perilaku kita dalam menanggapi sesuatu, dalam bersikap, belajar ataupun sebagainya. Nah, dari NLP itu jadi gini, misalnya Anda melihat chat gitu kan. Kalau di NLP kan ada namanya map is not rhetoric. Jadi kadang yang ditulis di chat itu cuma tulisan. Misalnya kamu kok kamu kok menjengkelkan misalnya seperti itu. Padahal nadanya biasa. Kamu kok menjengkelkan sih, gitu kan misalnya itu. Tapi pembaca itu tidak tahu nadanya itu nada imut atau nada marah atau nada yang bagaimana, betul? Ini pemahaman yang ditangkap orang bisa berbeda dengan yang dimaksud. Nah, kalau misalnya Anda paham NLP, Anda akan diajarkan bagaimana cara menggali lebih lanjut maksud dari orang itu apa. Sehingga tidak langsung segera menjudge atau mendapatkan sebuah frame atau pengertian yang negatif. Karena begitu pengertian itu negatif, pikiran masuk di pikiran Anda, jadi virus di badan Anda dan pikiran Anda. Nah, itu nggak baik. Nah, kalau misalnya Anda belajar NLP, Anda bisa melihat lebih jelas hal-hal atau maksud-maksud baik ataupun maksud-maksud yang tidak baik dari setiap perkataan tulisan yang di medsos, kemudian di chat group misalnya seperti itu. Jadi selalu cepat bereaksi seperti itu. Oke. Apakah itu berarti belajar NLP akan belajar terhadap diri kita untuk menjadi lebih tenang, menjadi lebih cool gitu? Gimana menurut? Jadi kalau di NLP kita belajar melatih filter kita. Filter pikiran kita itu ada generalisasi, delesi, terus kemudian satu lagi Pak, distorsi. Ulangi Mbak. Jadi satu generalisasi, distorsi, sama delesi. Kalau generalisasi misalnya semua anak itu nakal, nah, padahal kan nggak semua. Kita lalu menyatakan bahwa anak-anak itu biasa nakal, harus biarin aja. Harusnya nurut, semuanya harus nurut sama orang tua. Kan kadang ada generalisasi seperti itu, padahal kan harusnya tidak. Nah, dengan NLP kita bisa lebih jelas bahwa anak-anak itu punya keunikan. Nah, itu membutuhkan program-program yang kuat di dalam pikiran kita dengan belajar NLP. Jadi itu semuanya lebih jelas. Oh, anak ini punya potensi, punya keunikan, segala macam. Delesi juga begitu, misalnya, saya mau istirahat dulu. Tadi sudah belajar, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya namanya nangkepnya sudah didelesi atau dihapus bagian misalnya, loh, kok udah makan beneran makan Pak. Jadi intinya ada bagian-bagian yang dihilangkan, ditangkapnya cuma begitu aja. Delesi itu menghapus bagian-bagian yang besar. Misalnya harusnya tanya dong makan apa, makannya seberapa banyak, jam berapa. Itu di NLP kita perjelas lagi. Jadi nggak sekedar asal menjalin komunikasi yang sangat pendek-pendek dan nggak jelas sehingga menimbulkan sebuah komunikasi yang nggak membuat harmonis dan yang nggak membuat suasana di rumah itu enak. Sehingga kemudian kesimpulannya bisa menjadi salah begitu ya Mbak ya? Betul. Jadi itu pentingnya medsos ataupun chat ataupun omongan, kekuatan kata-kata dalam NLP itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya Anda belajar bahasa yang tepat, kata-kata yang tepat, tentu efeknya sangat luar biasa ke diri Anda dan orang sekitar Anda. Seperti itu. Itu yang pertama. Itu yang penting. Yang penting. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Selain delesi? Distorsi. Distorsi itu bias. Mungkin Pak Yus bisa lebih jelaskan kalau biasnya gimana. Jadi gimana distorsi itu Mas Yus? Jadi distorsi itu bias gitu ya. Karena Pak Didi bilang, oh saya menjadi tenang, oh saya menjadi sesuatu, itu sebetulnya program semua. Membaca sesuatu, oh saya stres, itu program. Bu Maya dulu itu sebelum belajar NLP, lihat gambar makanan, apalagi makanannya, langsung santap, nggak usah pikir 2 kali. Sehari bisa makan berkali-kali. Itu program, tanpa disadari. Tapi kemudian diprogram, mulai, cara hidup langsing itu begini-begini. Yang semula distorsi, hanya lihat gambar aja langsung santap. Sekarang lihat gambar, santai, tahan dulu, dan sebagainya. Seperti itu. Tenang juga begitu. Ketika ada kata-kata tertentu, dikatain tertentu, ada orang tipe-tipe yang sangat peka, langsung
langsung stres, langsung nggak bergairah, langsung males dan sebagainya. Nah itu juga program otomatis yang terpasang. Nah cilakanya di dunia ini 80% adalah program negatif tanpa disadari. Nah itu distorsi semua itu. Harusnya menyikapinya dengan benar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu mulai di setel. Sekarang ini Bu Maya ditawari belum jamnya makan, belum lapar, nggak disentuh. Kenapa? Programnya sudah jalan. Oh, itu berarti ada semacam refresh atau tadi mungkin menghilangkan catch itu tadi ya, Maya? Betul, harus. Itu setiap saat itu harus di refresh sama kayak HP tadi. Karena kalau tidak di refresh, ibaratnya kayak piano. Nggak lama-lama disetel, kendor, nadanya nggak pas. Pikiran kita juga seperti itu. Jadi Mbak Maya sekarang tidak akan menjadi cookies monster lagi gitu. Jadi sama, kalau mau install jadi cookies monster lagi bisa. Oh ya, ya kalau nggak dikondisikan akan bisa kembali lagi. Itu ada jangka waktunya. Kenapa? Ada jangka waktunya. Setiap orang beda-beda, Pak. Setiap orang beda-beda. Tergantung kondisinya dan sebagainya. Gitu. Tapi harus, bahkan seorang trainer NLP pun harus merefresh terus. Kalau tidak, cookies-cookiesnya banyak. Iya. Makanya itu pentingnya belajar. Bisa merefresh sendiri. Ini mungkin berkaitan dengan penjelasan dari Mas Yus. Ada pertanyaan dari Ibu Yanuar yang ada di Jambi. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Jambi. Pertanyaan dari Ibu Yanuar ini, apa yang bisa dilakukan NLP untuk pengajaran atau pendidikan orang tua terhadap anak? Jadi NLP untuk anak tuh banyak banget. Salah satu hal yang paling mudah adalah anak yang kurang berprestasi dengan NLP itu bisa menjadi sangat cepat sekali lompatannya. Karena di NLP itu bisa ngajarin misalnya membuat memori jauh lebih bagus, membuat berpikir kreatif, membuat analitis yang bagus. Itu bisa dengan cepat sekali. Gitu. Kita juga punya program itu NLP for Great Student. Itu luar biasa. Bahkan kita punya pengalaman anak SMA yang terancam tidak naik sekolah, mau kelas 2, kelas 3, nggak terancam, nggak terancam, justru terancam, sudah dipanggil untuk tidak naik kelas, tapi ternyata setelah itu belajar dengan cepat, bisa naik meskipun saat itu pas-pasan, tapi kemudian karena sudah belajar, prestasinya melejit dan bisa diterima di perguruan tinggi, salah satu yang terbaik di Indonesia. Sampai guru-gurunya heran. Seperti itu. Tapi tentu NLP ini adalah ilmu pengetahuan atau ilmiah, betul. Bukan ilmu simsalabim, gitu kan? Bukan, ada prosesnya. Ada prosesnya. Oke. Jadi tadi kalau pertanyaan dari Ibu Yanuar yang ada di Jambi untuk pendidikan anak pasti ada. Sekarang pendidikan untuk orang tuanya sendiri? Ada juga, bisa juga namanya andragogi kan, untuk jadi parenting. Misalnya bagaimana orang tua itu menjadi scaffolding. Istilahnya scaffolding itu kalau di bangunan itu kan ada tangga untuk membantu mencapai di atas. Nah, orang tua dengan NLP ini bisa membantu anak-anak untuk efektif, berperilaku yang baik-baik, menggapai masa depan dengan lebih terarah karena udah tahu petanya, tahu step-stepnya, seperti itu. Nah, itu semua program di pikiran itu. Seperti itu. Menarik sekali nih. Memungkinkankah untuk di session yang ketiga kita memberi praktek kepada sahabat Prima atau yang lain yang perifer aja lah, yang enteng-entengan gitu? Sangat mungkin. Karena NLP itu gampang banget. Nah, baik. Kalau sudah tahu caranya. Baik. Oke, kalau begitu sahabat Prima dan pendengar radio station yang lain, nanti kita masuk ke session yang ketiga. Setelah break, langsung kita lanjutkan lagi obrolan ini. Oke? Kita masih bersama di Ngobrol Inspiratif Pagi bersama Mas Yus Santos MM, CCHTCI, dan juga Mbak Maya Hugeng, MSc. Well, kita lanjutkan lagi deh untuk obrolan kita tentang NLP ini. Tadi sebelum kita break di session yang ketiga ini, bagaimana sih mempraktekannya? Yang enteng-entengan saja lah begitu kan? Nah, mungkin Mas Yus bisa menyampaikan, Mas? Mic-nya, Mas.
Oke, salah satu contoh jurus NLP yang paling gampang adalah namanya Swiss pattern. Jadi pola Swiss, pola mengkibas. Contoh misalnya kita ingin mengubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk misalnya males-malesan olahraga, paling gampang kan? Oke. Menjadi rajin olahraga seperti itu. Nah, cara pertama seperti ini, rajin olahraga yang kita ingin program di pikiran kita itu apa harus jelas, gambarnya jelas, perilakunya jelas, apa yang dilakukan jelas, seperti itu. Itu dulu. Gambar itu maksudnya visual, dibuat visual atau ditulis? Visual di pikiran ya. Oh, oke. Jadi harus merem begini, misalnya harus kelihatan. Atau melek pun bayangan olahraga yang rajin itu harus kelihatan. Itu pertama. Oke. Lalu gambar yang kedua adalah gambar ketika kita males-malesan. Wah sudah pengen nih, tapi males. Seperti itu. Harus ada gambarnya. Jadi ada dua gambar, Mas Didi. Ada gambar yang malas, sekarang ini malas, dan gambar yang rajin. Jadi gambar yang rajin ini dikecilkan di pojok kiri atau kanan dari pandangan mata kita. Itu dilakukan dengan cara memejamkan mata ya, Mas ya? Boleh mejam mata, boleh buka mata. Kan kita berimajinasi. Itu ya. Lalu gambar yang sekarang malas-malesan ini diletakkan seperti pas foto kita ini di depan kita. Jadi ada berapa gambar? Ada dua. Ada dua gambar. Kemudian dikebaskan. Gambar yang males itu ditabrak gambar yang rajin sehingga gambar yang males itu hancur berkeping-keping. Sekarang tinggal berapa gambar, Mas? Satu. Gambar yang apa? Yang rajin. Yang tadi dikecilkan itu. Karena gambar yang males itu sudah ditabrak dan rusak. Sekali kalau belum rusak diulang-ulang sampai betul-betul menjadi satu gambar. Nah, ketika itu sudah satu gambar, program sudah terinstal di pikiran kita. Kita akan kecenderungan rajin. Semudah itu. Iya. Itu salah satu jurus. Coba di NLP ada ratusan jurus. Oke. Itu cara yang paling gampang. Salah satunya dengan cara dengan topik tentang membuat kita rajin untuk berolahraga. Nah, ini ada pertanyaan. Topiknya bisa diubah-ubah. Dengan cara menabrakkan itu tadi. Bisa banyak. Iya, betul. Oke, ini mungkin sama dengan pertanyaan dari Bapak Ngadiman. Pak Ngadiman ini menanyakan apakah bisa dilakukan NLP ini untuk yang terbiasa dengan sebentar. Ini jadi begini. Jadi apakah bisa dilakukan untuk mereka yang mungkin besok insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasanya menjadi kuat, rajin berpuasa, begitu? Apakah bisa, Mas Yus? Sangat bisa. Sangat bisa. Itu prinsipnya kayak Bu Maya itu. Dulu apapun lihat langsung santap kan. Sekarang kalau dia belum jadwalnya break itu bisa. Jadi bisa sangat kuat. Bahkan mungkin cuma makan sekali sehari bisa sangat kuat. Tinggal program aja. Jadi program yang puasa yang lembek dan puasa yang kuat. Swiss pattern tadi juga bisa semacam itu. Dengan cara mengibas-ibaskan tadi ya. Iya. Baik. Ini pertanyaan yang lain dari Pak Reinhardt yang ada di Karangasem, Bali. Pertanyaannya, saya pernah ikut NLP yang mungkin level dasar begitu ya. Apakah ada grade kelanjutan agar bisa menjadi lebih terampil? Oke. Ini mungkin seperti penjelasan Mas Yus tadi. Monggo, bisa nambahkan. Iya, karena saya juga dulu mulainya dari dari praktisioner biasa. Kalau misalnya mau terampil, kalau misalnya di level dasar aja selama Anda mau praktek terus, itu juga akan terampil. Tapi kalau misalnya mau ke tahap berikutnya, level master ataupun trainer, itu juga ada jenjangnya. Karena saat itu saya juga ngambil level master sampai trainer. Kalau trainer bisa ngajar ke orang lain, bedanya cuma seperti itu. Semakin Anda belajar lebih banyak, semakin mampu Anda dan lebih peka untuk mengkombinasikan jurus-jurus dalam NLP. Jadi kurang bedanya. Kalau misalnya cuma dasar kan ya untuk sehari-hari, untuk orang-orang di sekitar Anda aja mungkin. Tapi kalau misalnya Anda ambil terus lebih panjang, lebih banyak dan lebih
tinggi lagi ilmunya, bisa meng-coaching ataupun bisa membagikan dan bisa mengembangkan ilmunya NLP itu sendiri dikoneksikan dengan ilmu-ilmu lain yang mungkin Anda sudah punya sebelumnya. Misalnya kalau saya sama psikologi yang biasa, yang maksudnya yang konvensional, dengan hipnoterapi atau dengan beberapa ilmu pemulihan pikiran lainnya. Karena banyak. Jadi misalnya Anda mau gabung-gabungan bisa, misalnya dokter mau digabungkan NLP dengan kesehatan, dengan bagaimana menangani pasien Anda supaya lebih bahagia, lebih cepat sembuh itu juga bisa. Jadi semakin tinggi yang Anda pelajari tingkatannya, maka semakin ahli. Kurang lebih seperti itu. Oh, Mas Yus, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Jadi sebetulnya NLP itu long life education, jadi harus belajar terus. Saya pun sudah trainer, master trainer, tapi selalu terus ngambil karena nggak ada habisnya. Sama juga perkembangan teknologi, jadi perkembangan bahasa pemrograman juga berkembang terus. Sama aplikasi handphone berkembang terus. Kita nggak update, lewat. Jadi memang ada grade-grade-nya tapi ya, Mas ya? Ada grade-grade-nya, ada secara formal tuh ada grade-grade-nya. Biasanya ada praktisi, master, terus trainer, master trainer, seperti itu ada. Wow, baik. Tapi sayang waktu kita sudah habis. Barangkali ada sahabat Prima yang ingin bertanya atau berkonsultasi, mungkin bisa ke Mas Yunus atau Mbak Maya, silakan kontaknya Mas. Oke, jadi kalau kontak saya di yusantos.com dan kalau mau telepon langsung juga ada 081 777 4124. Seperti itu. Bu Maya, saya nggak hafal nomor handphonenya. Silakan Mbak Maya. Iya, kalau saya cukup cari saya aja di www.mayahugeng.com, nanti cari kontak saya di situ. Jadi saya kalau misalnya mau komen, mau apa, kontak saya di situ, nanti saya akan reply. Baik, Oke, sahabat Prima, waktunya sudah habis dan untuk ke pagi hari ini Mas Yusantos MM CCHT CI dan Mbak Maya Hugeng MSI sudah menjadi narasumber terbaik kita hari ini di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi.